Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana penggunaan kedua metode tersebut, saya ingin sedikit mereview kembali mengenai matriks echelon baris dan juga matriks echelon baris reduksi. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa ini adalah syarat-syarat atau ketentuan terkait dengan matriks echelon baris dan juga matriks echelon baris reduksi, yaitu untuk echelon baris, elemen tidak nol yang pertama dari suatu baris pada suatu matriks tentu saja itu adalah 1. Dan selanjutnya itu disebut sebagai elemen 1 utama. Kemudian yang kedua, semua elemen di bawah elemen 1 utama itu adalah 0. Dan yang terakhir yaitu suatu baris yang semua elemennya 0 itu berada di baris-baris bawah. Nah, sedangkan untuk matriks echelon baris reduksi itu sebenarnya hampir sama atau sama dengan echelon baris, perbedaannya hanya pada echelon baris reduksi. Jadi semua elemen di bawah dan di atas elemen 1 utamanya adalah 0. Nah, jadi kalau misalkan matriks echelon baris tadi bahwa semua elemen yang di bawah saja, jadi yang di bawah elemen 1 utamanya itu adalah 0, maka matriks echelon baris reduksi di bawah dan juga di atas elemen 1 utamanya itu harus 0. Jadi di sini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari matriks echelon baris. Jadi ini adalah 1 utamanya. Jadi di bawah 1 utama di sini semuanya adalah 0. Nah, sedangkan untuk yang matriks echelon baris reduksi, ini adalah 1 utama, elemen 1 utamanya. Nah, di atas, jadi di atas elemen 1 utama dan juga di bawah elemen 1 utamanya, itu adalah 0. Nah, begitu pula dengan matriks yang ketiga ini. Jadi di sini elemen 1 utamanya adalah ini, jadi ini ada 2. Nah, kemudian di bawah elemen 1 utamanya ini semua 0. Begitu pula dengan pada kolom kedua, jadi di atas 1 utama itu 0, dan juga di bawah 1 utama itu 0 semuanya. Begitu pula dengan baris ketiga dan baris keempat. Jadi bisa dilihat di situ di bawah dan di atas elemen 1 utamanya itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian SPL dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yaitu penyelesaian SPL ya. Nah, di sini solusinya tunggal. Nah, kita akan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi di sini ada contoh pertama, tentukan solusi dari SPL yang diberikan berikut. Jadi kalau misalkan kita ingin menyelesaikannya, maka SPL ini bisa kita bentuk ke dalam matriks diperbesar. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi di setiap SPL-nya, jadi di sini kan X plus Y plus 2Z ya. Di sini ada 1X tambah 1Y ditambah dengan 2Z itu sama dengan 9. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja. Begitu pula di sini. Jadi di sini 2, 4, negatif 3, 2, 4, negatif 3, kemudian di sini 3, 6, dan negatif 5. Nah, kemudian ini adalah untuk konstantanya, kita taruh di kolom yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan operasi baris elementer atau OBE. Nah, jadi kalau misalkan kita lakukan operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam eliminasi Gauss itu kita mereduksi matriks diperbesar menjadi matriks echelon baris. Jadi ingat kembali tadi bahwa matriks echelon baris di setiap elemen 1 utama di bawah elemen 1 utamanya itu adalah 0. Maka kita akan mereduksi matriks diperbesar ini jadi di bawah. Jadi kita buat dulu elemen 1 utama, kemudian nanti di bawah elemen 1 utamanya itu harus 0. Maka kita akan mendapatkan hasil akhir setelah kita lakukan OBE tentu saja ya.
kita akan mendapatkan matriks seperti ini, matriks reduksi. Nah, jika kita lihat di sini, nah ini adalah elemen satu utama, dan di bawah elemen satu utama itu sudah 0 ya masing-masing, maka nah, kita bisa menyelesaikan solusi atau menentukan solusi dari SPL ini dari matriks reduksi yang terakhir ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan substitusi balik ya. Jadi kalau misalkan matriks ini kita bentuk ke dalam SPL yang bersesuaian, maka jika kita perhatikan untuk baris yang pertama, nah baris pertama ini maka kita bisa bentuk ke dalam persamaan X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Kemudian untuk yang baris kedua, karena di sini X-nya 0, koefisiennya, maka di sini kita bisa menulisnya mulai dari Y, yaitu koefisiennya 1. Berarti ini Y dikurang dengan 7/2 Z itu sama dengan negatif 17/2. Begitu pula untuk yang baris ketiga, karena nilai X dan Y-nya 0, maka di sini diperoleh Z sama dengan 3. Atau bisa kita tuliskan seperti berikut. Nah, jika sudah, maka tinggal kita substitusikan. Kita peroleh nilai Z-nya sama dengan 3, berarti tinggal disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2. Dengan di sini menyelesaikan variabel utamanya terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan ke pertama dan kedua, maka kita akan memperoleh hasil X1, X-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Ini jika kita menggunakan eliminasi Gauss. Kita juga dapat menentukan penyelesaian SPL tersebut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan di sini yaitu dilakukan dengan mereduksi matriks diperbesar dari SPL menjadi matriks eselon baris reduksi. Jika sebelumnya menggunakan metode eliminasi Gauss, kita mereduksi matriks diperbesar menjadi matriks eselon baris, maka eliminasi Gauss-Jordan kita akan mereduksinya menjadi matriks eselon baris reduksi. Berarti elemen-elemen yang ada di atas maupun bawah elemen satu utama itu harus bernilai 0. Maka, jika tadi matriks akhir yang kita peroleh pada contoh sebelumnya itu adalah seperti ini, maka kita akan melanjutkannya, kita akan mereduksinya kembali, jangan membuat setiap di atas satu utama, berarti yang ini akan kita buat 0. Begitu pula dengan ini ya, karena ini adalah satu utamanya, maka dua elemen ini itu harus bernilai 0. Kita lakukan reduksi dengan menggunakan OBE, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah merupakan matriks eselon baris reduksi. Ingat, kalian harus membentuknya menjadi matriks eselon baris reduksi jika ingin menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi nanti jangan sampai ada yang di sini misalkan negatif 1 begitu ya. Nah, itu kan belum menjadi satu utama, karena dia seharusnya bukan negatif 1, tapi 1. Maka kalian harus melakukan reduksi kembali. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita bisa membentuk solusinya. Yaitu tadi ini adalah X ya, variabel X, maka ini X nilainya adalah 1, kemudian Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jika kita perhatikan, tadi baik kita menggunakan eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan, maka penyelesaian SPL yang kita peroleh itu hasilnya akan sama. Oke, nah, jika kita perhatikan seperti ini, nah ini SPL ini memiliki solusi tunggal ya, karena hanya untuk nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3, baru kita akan mendapatkan persamaan-persamaan yang bersesuaian. Jadi kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 ke dalam ketiga persamaan ini, maka persamaan tersebut akan bernilai benar. Oke, selanjutnya, nah ada lagi SPL dengan banyak solusi ya, atau solusinya itu banyak. Bagaimana cara penyelesaiannya dan juga bagaimana bentuknya. Oke, sekarang akan kita bahas.
Jadi di sini misalkan kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya untuk menentukan solusi dari SPL berikut. Jadi caranya tetap sama. SPL ini kita bentuk ke dalam matriks diperbesar. Jadi kita bentuk ke dalam matriks diperbesar, maka akan berbentuk seperti ini. Ya, dengan yang terakhir ini, kolom yang terakhir itu adalah konstanta. Nah, selanjutnya juga sama, kita lakukan reduksi dengan menggunakan OBE ya, operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Karena kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita akan mereduksi matriks diperbesar menjadi matriks echelon baris reduksi. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita mendapatkan dua baris ya, yang elemennya itu adalah 0 semua. Jadi perhatikan di sini. Jadi ada dua baris yang semua elemennya adalah 0, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Nah, jika kita buat, jadi antara baris ketiga dan baris keempat ini dia semua elemennya adalah 0. Nah, kita bisa membuat matriks ini ke dalam bentuk persamaan yang berkesesuaian. Maka ini persamaan untuk yang baris pertama itu akan menjadi X. Nah, untuk yang ini itu akan menjadi X karena nilai Y-nya 0. Selanjutnya ini adalah Z, berarti Y min Z itu sama dengan 4/7. Kemudian baris yang kedua, X-nya 0, maka ini Y dikurang dengan 2Z itu sama dengan negatif 5/7. Maka di sini jika kita ingin menentukan berapa nilai X, maka nilai X itu sama dengan 4/7 ditambah dengan Z. Nah, selanjutnya Y sendiri, Y itu sama dengan negatif 5/7 dikurang dengan 2Z. Lalu bagaimana, di sini ditambah dengan 2Z. Lalu bagaimana dengan persamaan 3 dan persamaan 4? Persamaan 3 dan persamaan 4 ini, kalau kita tuliskan, maka ini kan sama dengan 0x ditambah dengan 0y ditambah dengan 0z itu sama dengan 0. Bentuknya adalah seperti ini. Dari sini kan kita tidak bisa untuk menentukan solusinya ya. Jadi kita akan menggunakan persamaan pada baris pertama dan yang kedua. Jadi seperti ini. Nah, jika kita perhatikan ini kita tidak bisa melakukan eliminasi ataupun substitusi ya untuk mendapatkan nilai X berapa, Y berapa, dan Z berapa kalau dia tunggal. Nah, kita perhatikan di sini nilai X itu akan bergantung pada nilai Z. Begitu pula nilai Y itu juga akan bergantung pada nilai Z. Kalau kita misalkan Z ini nilainya adalah T, jadi kalian sebenarnya di sini bisa menyesalkan dengan lain. Misalkan menyesalkannya dengan S, R, A, atau alfa, atau simbol apapun, itu sebenarnya boleh. Jadi kalau kita misalkan saja, jadi misal bahwa Z itu nilainya adalah T, T ini adalah sembarang parameter, maka nilai X ini, maka di sini ya, X itu akan menjadi 4/7 ditambah dengan Z-nya itu adalah P. Ini adalah nilai dari X-nya. Sedangkan untuk nilai dari Y-nya sendiri, yaitu negatif 5/7 ditambah dengan 2 kali P. Ini adalah nilai dari Y. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan kita ganti Z-nya ini menjadi 1, ya, jadi kalau misalkan jadi kita misalkan bahwa T-nya itu 1, maka Z-nya ini nanti akan menjadi 1 ya. Nah, kemudian nilai X-nya ini, maka nilai X-nya ini adalah 4/7 ditambah dengan 1. Begitu pula dengan nilai Y, Y-nya itu berarti nanti adalah negatif 5/7 ditambah dengan 1. Begitu pula nanti kalau Z-nya, nilai T-nya kita ganti dengan, misalkan ganti dengan 1/7. Maka nilai X dan nilai Y juga akan berubah. Nah, jika kita substitusikan nilainya saat T itu 1 ke dalam semua persamaan ini, maka persamaan ini akan bernilai benar.
Begitu pula jika kita mengganti nilai T-nya menjadi setengah. Jadi kalau misalkan kita ganti misalkan jadi setengah atau 1/7, maka nanti kita akan memperoleh nilai X dan juga Y yang berbeda nanti ya. Nah, kemudian substitusikan kembali ke persamaan-persamaan yang ada pada SPL ini, maka setiap persamaan itu akan menjadi benar, atau itu juga merupakan solusi dari SPL ini. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa solusinya dari SPL ini itu tidak hanya satu, tapi lebih daripada satu. Apakah dua? Lebih dari dua bahkan, dan lebih dari tiga dan seterusnya. Atau bisa kita katakan bahwa solusi dari SPL ini itu banyak ya, atau memiliki banyak solusi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita ada menyimbolkannya sebagai T. Banyak solusinya. Dia bergantung dari nilai T-nya berapa yang akan kita gunakan atau substitusikan. Nah, jadi seperti ini ya. Maka HP-nya adalah seperti ini. Dengan tadi T itu adalah sebatang parameter. Dia itu merupakan bilangan real. Karena bilangan real itu kan tak terhingga, maka solusinya pun dia banyak atau tak terhingga. Oke, itu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Silahkan kalian juga boleh mencobanya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Nah, tadi kita sudah membahas jika SPL itu memiliki satu solusi atau solusinya tunggal, kemudian memiliki banyak solusi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana SPL yang tidak memiliki solusi. Nah, untuk SPL yang tidak memiliki solusi, di sini saya mengambil contoh. Jadi ada contoh yang ketiga, tentukan solusi dari SPL berikut. Caranya tetap sama ya, kita merubah SPL ini ke dalam bentuk matriks diperbesar. Jika kita merubahnya dalam bentuk matriks diperbesar, maka kita akan memperoleh matriksnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa mereduksinya dengan menggunakan OBE. Di sini saya menggunakan eliminasi Gauss. Jika nanti kalian ingin menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, juga diperbolehkan, silahkan kalian mencoba sendiri ya. Nanti bisa dicek apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan OBE. Berarti karena di sini kita menggunakan eliminasi Gauss, maka matriks diperbesar di sini kita akan merubahnya menjadi matriks echelon baris. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan reduksi, kita lakukan OBE, operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan persamaan, kita akan mendapatkan matriks seperti ini ya. Jadi ini adalah matriksnya, ini adalah matriks echelon baris ya. Jadi di bawah satu utamanya itu adalah adalah 0. Oke, selanjutnya, nah perhatikan di baris yang terakhir atau baris ketiga. Nah, di sini nilainya adalah 0, 0, dan negatif 1. Bentuk ini, jadi bentuk dari matriks yang terakhir ini, kalau misalkan kita tulis dia dalam bentuk persamaan ya, jadi dari ketiganya, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bentuk bersesuaiannya. Jadi baris pertama itu sama dengan X plus Y sama dengan 0, kemudian baris kedua itu adalah 0X ya, 0X plus Y sama dengan 1, kemudian di baris yang terakhir itu adalah 0X ditambah dengan 0Y dikurang dengan 1. Nah, jika kalian perhatikan, untuk yang persamaan yang terakhir, itu kan 0X plus 0Y sama dengan negatif 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tidak ada nilai X dan Y yang dapat memenuhi persamaan ini. Karena kan berapapun nilainya, kalau kita kalikan 0 kan seharusnya 0 ya. Jadi tidak bisa di sini hasilnya adalah negatif 1. Berapapun kita ambil X dan Y, pasti hasilnya di sini itu tidak bisa negatif 1. Nah, oleh karena itu, SPL ini itu tidak memiliki solusi. Jadi seperti itu. Ini adalah SPL yang tidak memiliki solusi. Sedikit revisi ya. Jadi untuk penyelesaian dari SPL ini itu kita bisa menggunakan eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Untuk yang penggunaan aturan Cramer,
Ketika contoh soal yang pertama dan kedua itu kita bisa menggunakan aturan dengan menggunakan metode Cramer ya. Untuk yang ketiga ini kita gunakan Gauss dan Gauss-Jordan, tidak menggunakan Cramer. Untuk video tersendiri mengenai metode penyelesaian SPL dengan menggunakan Cramer itu nanti bisa dilihat di video yang selanjutnya. Oke, jadi itu tadi pembahasan terkait dengan penyelesaian SPL dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi Gauss dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan. Di mana tadi solusi dari SPL itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu memiliki solusi yang tunggal, jadi hanya satu saja solusinya. Kemudian memiliki banyak solusi, jadi memiliki banyak solusi tadi tergantung dari berapa nilai T. Ciri-cirinya adalah adanya baris ya pada matriks yang semua entry-nya adalah 0. Nah, kemudian yang terakhir yaitu SPL yang tidak memiliki solusi. Jadi atau tidak konsisten. Itu dikatakan seperti itu jika ada baris ya. Jadi jika ada baris yang elemennya itu 0 semua kecuali pada matriks konstanta setelah direduksi tentu saja ya. Nah, itu yang ada nilainya. Yang lainnya itu dia nilainya adalah 0. Karena di matriks diperbesar itu kan kita peroleh dari matriks yang koefisien-koefisien dari variabelnya ditambahkan dengan satu kolom yang di mana kolomnya ini merupakan anggota atau elemen dari konstantanya. Jadi seperti itu. Itu adalah sedikit pembahasan mengenai penyelesaian SPL dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss, dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Sekian, semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.